semakin tergerus sedikit demi sedikit. Bencana juga sering banget terjadi loh. Baik disebabkan oleh alam maupun disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Pembangunan yang terus berjalan telah banyak menghabiskan sumber daya alam dan mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada alam. Dan tidak jarang juga pembangunan tersebut mempunyai pengaruh negatif secara sosial ekonomi pada daerah itu sendiri. Dengan semakin berkembangnya budaya dan teknologi, kebutuhan manusia akan terus berkembang, sementara daya dukung alam tidak semakin menghadapi masalah ini. Diperlukan usaha-usaha untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan alam, tetapi kebutuhan manusia juga tetap dipenuhi dengan baik. Salah satu terwujudnya tujuan di atas adalah dengan menerapkan pembangunan infrastruktur yang memenuhi dengan kriteria green building dalam pemilihan material yang tepat bagi pembangunan yang terus berjalan ini. Selain ini dapat menghemat sumber daya alam yang dipakai juga berakibat positif bagi pemakaian bangunan. Karena pemakai bangunan dan alam ditempatkan dalam posisi yang sama saat pengambilan keputusan. Menurut Green Building Council Indonesia (GBCI), green building adalah bangunan baru ataupun bangunan lama yang direncanakan dibangun dan dioperasikan dengan memperhatikan faktor-faktor keberlanjutan lingkungan. Green building merupakan bagian dari sustainable building yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu bangunan yang berfungsi keseluruhan, baik bangunan dan penghuni untuk lingkungan. Green building tidak hanya mengenai bangunan dengan banyak taman atau tanaman, namun juga mengenai tahapan sumber produksi, penggunaan produk, serta pembuangan. Green material mengambil material produksi lokal dengan maksimal jarak hanya 1000 km. Dan penggunaan material ramah lingkungan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pemanfaatan material lokal dan pemanfaatan bahan daur ulang. Konsep pembangunan arsitektur hijau atau green building arsitektur menekankan peningkatan efisiensi dalam penggunaan air, energi, dan material bangunan, mulai dari desain, pembangunan, hingga pemeliharaan bangunan usai pembangunan. Pada umumnya, desain rancang bangunan ramah lingkungan memperhatikan banyak bukaan untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan cahaya alami. Dengan demikian, pembangunan ramah lingkungan dapat dikatakan sebagai bangunan yang hemat energi, di mana sistem bangunan didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi pemakaian listrik untuk pencahayaan dan tata udara, sedikit mungkin menggunakan penerangan lampu dan pengondisi udara pada siang hari. Di samping itu, desain pembangunan hemat energi berorientasi pada membatasi lahan terbangun, layout sederhana, ruang mengalir, kualitas bangunan bermutu, efisien bahan dan material ramah lingkungan, dan untuk atap-atap bangunannya banyak dikembangkan menjadi taman atap atau roof garden atau green roof yang memiliki nilai ekologis tinggi atau suhu udara turun, pencemaran berkurang, ruang hijau bertambah. Berdasarkan uraian di atas mengenai material untuk pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dapat dipahami bahwa green construction ialah sebuah gerakan berkelanjutan yang cita-citakan terciptanya konstruksi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian produk konstruksi yang ramah lingkungan, efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, serta berbiaya rendah. Gerakan konstruksi hijau ini juga identik dengan stabilitas yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan jangka pendek terhadap risiko jangka panjang. Dengan bentuk usaha saat ini yang tidak merusak kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masa depan.